Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1881 Kekuatan Iman. Oleh karena itu, Chen Ping menekankan hal ini lagi untuk meyakinkan Zheng Angwo. Sayang sekali, saya berharap Tuan Chen bisa menghabiskan beberapa hari lagi di Nanhu. Tapi Tuan Chen dipersilakan datang ke Nanhu kapanpun beliau punya waktu. Meskipun Nanhu kami terletak di perbatasan, pemandangannya cukup indah, tetapi sumber dayanya kurang. Zheng Angwo berkata itu sangat disayangkan, tetapi wajahnya sudah berseri-seri karena gembira. Terlepas dari apa tujuan Chen Ping datang ke Nanhu, kedatangannya memang memberikan tekanan psikologis yang besar pada Zheng Angwo. Guru Zheng, ada sesuatu yang saya ragu apakah harus saya katakan. Chen Ping berkata, Tuan Chen, mengapa Anda begitu sopan kepada saya? Katakan saja apapun yang Anda inginkan, dan saya akan mengatakan yang sebenarnya selama saya mengetahuinya. Zheng Angwo berkata dengan penuh keyakinan. Patriark Zheng, mengingat kelangkaan sumber daya di Nanhu, bagaimana keluarga Zheng Anda berhasil menetap di sini? Saya mendengar bahwa Anda telah menyerap seluruh kekuatan penciptaan kota untuk berkultivasi. Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar pertanyaan Chen Ping, Zheng Angwo langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Tuan Chen ternyata percaya rumor seperti itu. Kelebihan apa yang kumiliki, Zheng Angwo, sehingga mampu menyerap kekuatan penciptaan seluruh kota? Semua yang dikatakan orang itu bohong. Aku hanya menggunakan identitasku untuk menyerap sebagian kepercayaan orang-orang. Sebagai penguasa seluruh Salt Lake City, masih mungkin bagi saya untuk membuat setiap keluarga menyembah patung saya. Selain itu, leluhur kita juga mewariskan serangkaian teknik kultivasi yang dapat dipraktikkan dengan mengandalkan kepercayaan masyarakat, tetapi ini hanyalah setetes air di lautan. Untuk benar-benar meningkatkan kekuatan seseorang, ia masih membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Jika aku benar-benar bisa menyerap kekuatan penciptaan dari seluruh kota, mengapa aku harus tinggal di danau selatan yang kecil ini? Zheng Angwo mengikuti penjelasan Chen Ping. Kekuatan iman. Chen Ping tiba-tiba menyadari bahwa metode kultivasi yang diwariskan oleh keluarga Zheng mirip dengan metode iblis darah di Pulau Penglai. Iblis darah juga mengandalkan patung-patung yang disembah oleh orang-orang untuk menyerap kekuatan spiritual dari tubuh mereka. Namun, Chen Ping tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan Zheng Angwo bahwa kekuatan iman tidak efektif dan hanyalah setetes air di lautan. Alasan Zheng Angwo merasa kekuatan keyakinan tidak berguna adalah karena Nanhu terlalu kecil, dengan basis populasi yang kecil, dan kepercayaan rakyat kepada Zheng Angwo belum tentu sangat kuat, sehingga Zheng Angwo merasa itu tidak ada gunanya. Bagaimana jika itu adalah kekuatan iman gabungan dari masyarakat di sebuah kota besar? Bagaimana jika itu adalah sebuah bangsa? Bagaimana dengan seluruh dunia? Dengan basis pendukung sebesar itu, kekuatan iman pasti sangat menakutkan. Namun, membuat begitu banyak orang percaya pada Anda adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Namun, Chen Ping sudah tertarik dengan teknik semacam ini. Saat Chen Ping sedang mengobrol dengan Zheng Angwo, Zhou Jie sudah kembali ke Sekte Roh Iblis. Wakil Ketua Aliansi Song, sesuatu yang mengerikan telah terjadi, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Setelah kembali ke Sekte Roh Iblis, Zhou Jie menemukan Song Qingping. Zhou Jie, ada apa? Song Qingping sedikit mengerutkan kening. Tuan Chen telah diculik oleh Zheng Kai, tuan muda dari keluarga Zheng. Sebaiknya kau pikirkan cara untuk menyelamatkannya, kata Zhou Jie. Dia ditangkap oleh keluarga Zheng.
Mengapa mereka menangkapnya? Song Qingping bertanya, tampak bingung. Zhou Jie hanya bisa menceritakan konflik yang dialaminya dengan Zheng Kai, tetapi dia tidak menyebutkan bahwa Hu Mazi telah memanfaatkan dirinya. Tuan muda keluarga Zheng ini benar-benar sangat bodoh, dia bahkan berani menangkap Chen Ping. Song Qingping tersenyum tipis. Wakil ketua aliansi Song, tolong kirim seseorang untuk menyelamatkan Tuan Chen dengan cepat. Bukankah kita seharusnya bekerja sama dengannya? Melihat Song Qingping sama sekali tidak terburu-buru dan bahkan tersenyum, Zhou Jie bertanya dengan sedikit bingung. Jangan khawatir, Chen Ping akan baik-baik saja. Jika dia bahkan tidak bisa mengurus keluarga kecil seperti keluarga Zheng, lalu apa gunanya kita bekerja sama dengannya? Dia pasti akan baik-baik saja. Mungkin keluarga Zheng yang akan menderita. Sebaiknya kau kembali sekarang, kalau tidak dia tidak akan bisa membuka gerbang ke alam rahasia itu sendiri. Song Qingping berkata dengan tenang, bab 1882 tanaman herbal yang akan segera muncul. Zhou Jie memandang Song Qingping dengan curiga, tidak yakin apakah yang dikatakan Song Qingping itu benar. Melihat Zhou Jie tampak agak skeptis, Song Qingping dengan lembut mengelus wajahnya dan berkata, kapan aku pernah berbohong padamu? Jangan khawatir, temui Chen Ping, dia pasti akan baik-baik saja. Zhou Jie langsung tersipu setelah Song Qingping menyentuh wajahnya dengan begitu mesra, dan mengangguk, baiklah, aku akan pergi mencarinya. Zhou Jie meninggalkan alam rahasia dan kemudian tiba di kediaman keluarga Zheng. Benar saja, dia melihat Chen Ping sedang minum teh dan mengobrol dengan Zheng Angwo. Sementara Zheng Kai berdiri dengan hormat di samping, tidak berani mengangkat kepalanya. Setelah melihat Zhou Jie, Zheng Angwo menatap Chen Ping dengan penuh arti dan berkata, Tuan Chen, apakah ini teman yang Anda sebutkan? Chen Ping mengangguk dan berkata, benar, namanya Zhou Jie. Salam, Patriark Zheng. Zhou Jie menyapa Zheng Angwo. Haha, pantas saja Tuan Chen menempuh perjalanan jauh ke tempat terpencil dan miskin ini. Nanhu, sepertinya bahkan para pahlawan pun kesulitan menahan pesona wanita cantik sejak zaman dahulu. Zheng Angwo masih mengira bahwa Chen Ping dan Zhou Jie menjalin hubungan asmara. Melihat Zheng Angwo salah paham, Chen Ping tidak menjelaskan, melainkan hanya tersenyum tipis. Zhou Jie kemudian berkata, kita harus pergi. Chen Ping mengucapkan selamat tinggal kepada Zheng Angwo dan kemudian kembali ke alam rahasia bersama Zhou Jie. Adapun Hu Mazi, Chen Ping tidak mencarinya karena dia tahu bahwa begitu Hu Mazi memiliki seorang wanita, dia tidak akan meninggalkan rumah selama 3 hingga 5 hari. Setelah kembali ke alam rahasia, Chen Ping awalnya ingin menjelajahi ruang kacau lagi, tetapi karena Hu Mazi tidak berada di sisinya, Chen Ping takut tubuh fisiknya akan hancur jika jiwanya meninggalkan tubuhnya, jadi dia mengfangki ide tersebut. Namun, begitu Chen Ping memejamkan matanya, yang terlintas di benaknya hanyalah He Shou Wu, Polygonum multiflorum, yang berusia 10.000 tahun itu. Anda harus tahu bahwa tanaman obat berusia 10.000 tahun sangatlah langka. Bahkan sekte-sekte besar dan keluarga bangsawan pun belum pernah melihatnya. Di malam hari, Zhou Jie tiba-tiba menghampiri Chen Ping. Tuan Chen, wakil pemimpin sekte kami sedang mencari Anda. Chen Ping sedikit bingung. Apa yang Song Qingping inginkan darinya selarut malam ini? Tak lama kemudian Chen Ping bertemu dengan Song Qingping yang tanpa basa-basi langsung ke intinya. Tuan Chen, peta menunjukkan bahwa akan ada tanaman obat di gunung sekitar 100 mil sebelah barat kota Nanhu. Mengenai jenis tanaman obat apa yang akan muncul kami tidak tahu, tetapi kami yakin bahwa kali ini tanaman obatnya akan sangat banyak. Untuk menunjukkan ketulusan kami
Kali ini kami akan mempercayakan ramuan-ramuan itu kepada Tuan Chen. Sekte roh iblis kami tidak akan mengambil satu pun. Bolehkah saya melihat peta itu lagi? Tanya Chen Ping. Tentu saja kamu bisa. Song Qingping membawa Chen Ping ke ruangan rahasia. Kemudian Chen Ping melihat lokasi yang ditandai di peta di sebelah barat kota Nanhu, di mana sebuah titik emas berkedip terus-menerus dan frekuensi serta kecerahan kedipan tersebut semakin besar. Hah, kenapa tampilan rempah-rempahnya berbeda kali ini? Song Qingping menatap cahaya keemasan yang terus berkedip itu dengan ekspresi bingung. Apakah ada sesuatu yang berbeda? Chen Ping bertanya. Sebelumnya, lampu berkedip semuanya berupa titik merah, dan frekuensinya tidak secepat atau seterang ini. Mengapa kali ini berubah menjadi emas, warnanya merah saat pertama kali saya melihatnya? Song Qingping menatap peta itu dengan saksama, wajahnya penuh kebingungan. Wakil Ketua Sekte Song, kapan ramuan ini akan muncul? Bisakah kita mengetahuinya dari peta? Chen Ping terus bertanya. Kemungkinan besar dalam 3 hari, tetapi kami tidak bisa memberitahu Anda waktu pastinya. Kata Song Qingping, oke, aku akan memeriksanya dalam 3 hari. Saat Chen Ping menatap titik-titik emas yang terus berkedip di peta, hatinya dipenuhi kerinduan yang tak terbatas, dan dia merasakan antisipasi yang hampir tak sabar. Tuan Chen, saya harap Anda segera melakukan persiapan dan memeriksanya kembali dalam 3 hari. Saya khawatir saat itu sudah tidak ada yang tersisa. Song Qingping mengingatkan Chen Ping, lagi pula, seluruh danau selatan berada di tangan keluarga Zeng. Jika ada tanaman obat yang muncul, keluarga Zeng pasti akan mengetahuinya. Meskipun mereka tidak akan tahu sebelumnya, mereka pasti akan tahu begitu tanaman obat itu muncul. Bab 1883 Hilangnya He Shou Wu. Baiklah, kalau begitu aku akan berangkat besok. Saat Chen Ping berbicara, dia berjalan keluar dari ruangan rahasia itu. Tuan Chen, karena sekte roh iblis kita begitu tulus, bagaimana dengan tubuh fisik iblis darah itu? Song Qingping menatap Chen Ping dan bertanya, jangan khawatir, selama sekte roh iblismu tulus, aku akan memberikan tubuh iblis darah ini padamu. Lagi pula, ini tidak berguna bagiku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung pergi. Saat malam tiba dengan sunyi dan gelap, Chen Ping tak pernah bisa tidur. Ia terus memikirkan tentang keinginannya untuk menemui He Shou Wu yang kuno itu. Akhirnya, Chen Ping tak tahan lagi, jadi dia perlahan bangkit dan memanfaatkan malam untuk mencapai tepi alam rahasia. Setelah mengamati sekelilingnya, Chen Ping menggambar jimat pemisah. Dengan pengalaman dari percobaan sebelumnya, Chen Ping cukup mahir dalam menggambar jimat dan berhasil pada percobaan pertamanya. Begitu dia menempelkan jimat itu ke tubuhnya, jiwa Chen Ping langsung muncul dari dalam dirinya. Setelah melirik tubuh fisiknya, Chen Ping melewati penghalang dan memasuki ruang kekacauan. Sejumlah besar kekuatan mematikan menyerang jiwa Chen Ping, tetapi Chen Ping bertahan dengan gemilang. Setelah berjalan entah berapa lama, Chen Ping tiba-tiba mendapati dirinya kembali di daerah yang kaya akan sumber daya itu. Chen Ping mengabaikan segalanya dan langsung menuju ke He Shou Wu kuno. He Shou Wu kuno itu memancarkan cahaya keemasan yang samar. Ketika Chen Ping mendekat, He Shou Wu kuno itu bergoyang lembut, seolah-olah merasakan kehadiran Chen Ping. Chen Ping mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Tetapi sayangnya, karena dia adalah jiwa, dia sama sekali tidak bisa menyentuh He Shou Wu. Namun, sejumlah besar energi spiritual yang dilepaskan oleh ketiga bahan He Shou Wu tetap membuat Chen Ping merasa segar. Seandainya saja kita bisa membawa He Shou Wu kuno ini bersama kita. Chen Ping menatap kosong,
matanya dipenuhi rasa tak berdaya. Namun pada saat itu, He Shouwu kuno tiba-tiba mulai memancarkan cahaya keemasan, yang kemudian mulai memudar sedikit demi sedikit. Chen Ping tercengang ketika melihat ini. Cahaya Polygonum multiflorum semakin redup dan tampak menjadi transparan, menghilang sedikit demi sedikit di depan Chen Ping. Apa yang sedang terjadi? Chen Ping melangkah maju, mencoba meraih He Shouwu, Polygonum multiflorum agar tidak hilang, tetapi dia sama sekali tidak berhasil menangkapnya. Tak lama kemudian, Polygonum multiflorum menghilang sepenuhnya dari pandangan Chen Ping, seolah-olah tidak pernah ada di sana sama sekali. Chen Ping memandang tanaman obat lainnya dengan heran. Semuanya tumbuh dengan baik dan tidak ada yang salah dengan mereka. Bagaimana bisa? Chen Ping mengerutkan kening. Dia masih memikirkan cara untuk melewati penghalang dan membawa pergi He Shouwu. Sekarang, benda itu tiba-tiba lenyap begitu saja di depan mata saya. Chen Ping berpikir lama tetapi tetap tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Karena waktu semakin menipis, Chen Ping tidak punya pilihan selain pergi. Sesampainya di penginapan, Chen Ping tidak tidur semalaman, karena tidak mengerti apa sebenarnya arti He Shouwu itu. Saat fajar, Zhou Jie menemukan Chen Ping. Dia berencana membawa Chen Ping keluar dari alam rahasia dan pergi bersama ke tempat di mana ramuan obat itu akan lahir. Setelah meninggalkan alam rahasia sekte roh iblis, Chen Ping berpikir sejenak dan memutuskan akan lebih baik untuk membawa Hu Mazi bersamanya. Meskipun pria ini seorang playboy, terkadang dia memang tahu banyak hal. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya kami menemukan Hu Mazi di sebuah hotel. Chen Ping melangkah maju dan mengetuk pintu. Hu Mazi dengan tidak sabar membuka pintu. Hu Mazi hanya mengenakan pakaian dalam. Saat itu, ada dua wanita cantik berbaring di tempat tidur, mengenakan pakaian yang terbuka. Melihat itu, Zhou Jie memutar matanya ke arah pria pembawa biji wijen, lalu tersipu dan pergi. Chen Ping kemudian berkata kepada pria pembawa biji wijen, "Tuan Hu, ramuan obat akan tersedia dalam 3 hari. Saya harap Anda bisa ikut saya untuk melihatnya." Melihat Zhou Jie menghindar, Hu Mazi memarahi Chen Ping, "Mengapa kau membawanya ke sini? Bukankah ini merusak citraku?" "Citra seperti apa yang kamu miliki? Cepat pergi." Chen Ping melangkah maju, meraih Hu Mazi, lalu pergi. Hei, kamu harus membiarkan aku memakai bajuku dulu." Chen Ping kemudian menarik Hu Mazi bersamanya saat mereka mulai mengenakan pakaian. Ketiganya menuju ke barat menuju kota Nanhu. Bab 1884 mengintip rahasia surga. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan rahasia keluarga Zeng, seorang lelaki tua duduk di depan Zeng Angwo. Dilihat dari sikap hormat Zeng Angwo, jelas bahwa lelaki tua itu bukanlah orang biasa. "Tuan Wan, bagaimana hasil ramalan Anda?" Zeng Angwo bertanya kepada lelaki tua itu dengan hati-hati. Pria tua itu mengerutkan kening, ekspresinya berubah dingin, dan berkata, "Diamlah sementara aku sedang menghitung." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu bangkit dan berjalan keluar dari ruangan rahasia, lalu menaburkan segenggam kerikil hitam ke halaman. Kerikil hitam itu berkilauan samar-samar di bawah sinar matahari. Angka-angka evolusi surga adalah prinsip-prinsip ortodoks dari Dao Agung. Muridmu, Wan Hong, dengan rendah hati memohon kepada guru leluhur untuk menyimpulkan Dao surgawi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia dengan hormat mulai bersujud kepada batu-batu hitam di depannya. Dia bersujud sekali untuk setiap kerikil, dan dia bersujud puluhan kali. Zeng Angwo hanya bisa menyaksikan dari samping, tak berani melahirkan anak lagi. Namun saat itu juga,
Zeng Kai tiba-tiba menerobos masuk ke halaman. Ayah bilang. Begitu Zeng Kai bergegas masuk ke halaman, dia melihat halaman itu penuh dengan batu hitam dan seorang lelaki tua berulang kali bersujud, yang membuat Zeng Kai sangat bingung. Kedatangan Zeng Kai yang tiba-tiba mengejutkan Zeng Angwo, yang dengan cepat melambaikan tangan agar Zeng Kai pergi. Namun sudah terlambat, Wan Hong mendongak dan kilatan dingin muncul di matanya. Merasakan tatapan Wan Hong, tubuh Zeng Kai tanpa sadar bergetar. Wus, tiba-tiba, kerikil hitam di tanah melesat ke arah Zeng Kai seperti senjata tajam. Sebagai seorang markis bela diri, Zeng Kai tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Tiba-tiba, kabut putih menyembur keluar dari tubuhnya, seketika menyelimuti seluruh tubuhnya. Dek, batu kerikil itu mengenai Zeng Kai, membuatnya terlempar ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Tuan Wan, mohon ampunilah. Melihat itu, Zeng Angwo melompat dan berdiri tepat di depan Zeng Kai. Teknik ramalan ini melanggar hukum surga dan mengorek rahasia surga. Bahkan, teknik ini telah mengganggu saat ini. Apakah ia ingin membunuhku? Wan Hong meraung, wajahnya sangat muram. Tuan Wan, putra saya tidak tahu apa-apa dan lupa memberitahu Anda. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya. Zeng Angwo meminta maaf kepada Wan Hong. Zeng Kai memegang dadanya, menatap Zeng Angwo dengan ekspresi bingung. Ayah, siapa orang tua ini? Bagaimana bisa dia begitu sombong di rumah kita? Bahkan memukulku. Zeng Kai tidak mengerti mengapa ayahnya, penguasa kota Nanhu, begitu pengecut dan takut akan masalah. Takut pada Chen Ping saja sudah wajar. Tapi sekarang mereka bahkan takut pada seorang lelaki tua. Dasar bajingan, diam. Zeng Angwo menatap tajam Zeng Kai dan berkata, ini Tuan Wan Hong, cepat minta maaf kepada Tuan Wan. Zeng Angwo meminta Zeng Kai untuk meminta maaf kepada Wan Hong. Tetapi sebelum Zeng Kai sempat berbicara, Wan Hong melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, karena kita sudah diganggu. Ini takdir, takdir tidak bisa ditentang. Lebih baik kau cari orang lain. Setelah mengatakan itu, Wan Hong melambaikan tangannya, dan semua kerikil hitam itu kembali ke tangan Wan Hong. Melihat Wan Hong hendak pergi, Zeng Angwo dengan cepat melangkah maju dan berkata, Tuan Wan, memang itu kesalahan kami. Mohon hitung sekali lagi, dan saya bisa membayar Anda 2 kali lipat harganya. Zeng Angwo memohon kepada Wan Hong, tetapi Wan Hong tampaknya tidak berniat untuk tinggal. Tuan Zeng, angka-angka di surga bukanlah permainan anak-anak, bukan sesuatu yang bisa dihitung begitu saja. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa kesempatan yang saya sebutkan beberapa waktu lalu akan muncul dalam 3 hari, dan akan muncul 100 mil di sebelah barat kota. Saya tidak tahu persis apa arti kesempatan ini bagi Anda, dan saya tidak bisa mengulangi proses deduksi ini untuk kedua kalinya. Namun, saya dapat memastikan bahwa ini adalah kesempatan besar. Jika Anda berhasil, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Jika Anda gagal, Anda mungkin menghadapi bencana yang fatal. Setelah Wan Hong selesai berbicara, dia mengabaikan Zeng Angwo dan langsung pergi. Bab 1885. Dia melarikan diri bersama seseorang mendengar ocehan Wan Hong. Zeng Kai berkata dengan nada jijik, Ayah, sejak kapan ayah menjadi begitu menghormati bahkan para penipu? Orang ini jelas-jelas hanya mencoba menipu uang. Aku berbohong pada ibumu. Zeng Angwo sangat marah hingga hampir mati. Lalu ia melangkah maju dan menamparkan Zeng Kai dengan keras di wajah. Melihat ayahnya benar-benar marah, Zeng Kai terlalu takut untuk mengatakan apapun lagi. Setelah menenangkan diri sejenak, Zeng Angwo berkata kepada Zeng Kai,
Pergilah dan kumpulkan semua eksekutif senior di sini. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Zheng kita. Zheng Kai tidak tahu peluang besar apa yang dimaksud, tetapi dia tetap dengan patuh mengumpulkan semua anggota berpangkat tinggi dari keluarga Zheng. Setelah meninggalkan keluarga Zheng, Wan Hong tidak meninggalkan kota Nanhu, melainkan langsung pergi ke sebelah barat kota Nanhu. Aku tak pernah menyangka kali ini akan berupa tanaman obat berusia 10.000 tahun. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan sekali seumur hidup. Wajah Wan Hong penuh kegembiraan, dan dia mempercepat langkahnya. Sebenarnya, dia sudah menduganya, tetapi karena apa yang tampak terlalu menggoda, Wan Hong tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Zheng Angwo. Namun, karena khawatir ada pihak lain yang juga mengincar tempat ini, Wan Hong memberitahu Zheng Angwo lokasi umumnya. Dia tahu bahwa Zheng Angwo pasti akan mengirim orang untuk menjaga seluruh tempat itu. Dengan kehadiran keluarga Zheng, pihak lain mungkin akan merasa ragu. Wan Hong kemudian dapat menggunakan angka turunan surgawi untuk mengetahui lokasi pasti ramuan kuno ini sebelumnya dan membawanya pergi. Sepanjang jalan, Wan Hong terus melemparkan kerikil hitam di tangannya ke depan, dan dia berjalan maju mengikuti jalur kerikil tersebut. Tak lama kemudian Wan Hong tiba di sebuah rumpun pohon. Ketika dia melemparkan kerikil di tangannya, dia mendapati bahwa kerikil itu tidak melesat ke depan, melainkan mendarat dengan mantap sejauh 3 meter. Pada jarak ini, bahkan anak berusia 3 tahun pun bisa melempar batu sejauh itu, apalagi orang dewasa. Namun, batu yang dilempar Wan Hong dengan sekuat tenaga itu tidak terbang jauh. Melihat ini, wajah Wan Hong langsung tersenyum. Ini dia. Kemudian Wan Hong mengeluarkan lebih banyak kerikil hitam, menggumamkan mantra, dan melemparkan kerikil-kerikil itu satu persatu ke pepohonan di sekitarnya. Selain itu, ada banyak kerikil hitam yang berserakan di tanah di sekitar mereka. Saat itu, Chen Ping dan kelompoknya juga tiba di tempat tersebut. Setelah menyadari ada orang di sana, Chen Ping tampak bingung. Mungkinkah ada seseorang di sini yang tahu? Chen Ping mengerutkan kening, lalu mendekat dengan hati-hati. Chen Ping melihat seorang lelaki tua bergumam sendiri, terus-menerus melemparkan kerikil hitam ke tangannya, seperti orang gila. Apakah dia idiot? Melihat ekspresi Wan Hong, Zhou Jie tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku tidak mengerti, sepertinya mereka sedang membentuk formasi. Chen Ping memandang Wan Hong dan menyadari bahwa dia tidak tampak seperti orang bodoh, melainkan seperti seseorang yang sedang menyusun sebuah susunan. Namun, dia belum pernah melihat metode penyusunan susunan seperti itu sebelumnya. Namun ketika Humazi melihat Wan Hong, ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan. Wan Hong. Setelah mendengar itu, Chen Ping segera menatap Humazi dan bertanya, Tuan Hu, apakah Anda mengenal orang ini? Humazi mengangguk, orang ini bernama Wan Hong. Dia berasal dari sekte Tianyan. Orang-orang dari sekte mereka semuanya mistis. Mereka selalu mengatakan bahwa mereka dapat memahami dao surga dan menyimpulkan rahasia surga, tetapi mereka hanyalah peramal. Mereka menguasai beberapa ilmu sihir yang tidak biasa dan menipu orang di mana-mana, dan banyak sekte serta keluarga mempercayai mereka. Chen Ping menatap Humazi dengan saksama, lalu bertanya, Tuan Hu, apakah Anda menyimpan dendam terhadap Wan Hong? Nada bicara Anda terdengar agak aneh. Chen Ping menggertakkan giginya saat mendengarkan Humazi memperkenalkan Wan Hong, menduga bahwa keduanya memiliki semacam dendam. HMPH, si idiot ini yang membuatku kehilangan wanita yang paling kucintai. Aku hampir menikahi pacarku, tapi sebelum pernikahan, dia pergi ke seorang pria untuk meramal dan ditipu olehnya. Humazi menatap Wan Hong dengan saksama,
matanya dipenuhi amarah. Mendengar itu, Chen Ping hampir tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah menyangka Hu Mazi pernah membuat keributan seperti itu beberapa dekade lalu. Bab 1886 Jalan menuju surga Zhou Jie, yang berdiri di samping, berseru kaget, "Kamu punya pacar, dan kamu akan menikah. Wanita manapun yang akhirnya bersamamu pasti sangat tidak beruntung. Dulu aku tidak seperti ini. Aku sangat setia pada pacarku. Tapi setelah dia meninggalkanku, aku jadi seperti ini. Percaya bahwa semua wanita tidak bisa dipercaya dan hanya boleh diperlakukan sebagai mainan." Itulah yang dijelaskan Hu Mazi. Namun, ketika Zhou Jie mendengar Hu Mazi menyebut perempuan sebagai mainan, dia langsung merasa sangat tidak senang. "Tuan Hu, Anda membuat orang ini terdengar tidak berharga. Tetapi bagaimana dia bisa sampai ke sini? Tampaknya teknik ramalannya yang disebut-sebut itu ternyata cukup berguna." Chen Ping berkata. Lagi pula, Chen Ping mengetahui tempat ini karena peta sekte roh iblis. Tetapi Wan Hong tidak memiliki peta dan pasti menyimpulkannya sendiri. Hah, apa gunanya itu? Kali ini, ramuan yang muncul jelas merupakan ramuan berusia 10.000 tahun. Ketika ramuan berusia 10.000 tahun muncul, pasti akan ada fenomena aneh sebelumnya. Selama aku berada di dekatnya, aku bisa menyimpulkannya. Keahlian macam apa itu? Meskipun kita terpisah ratusan mil, saya tetap bisa menemukan makam dan reruntuhan bawah tanah. Prinsipnya sama saja. Jika dia benar-benar memahami dao surga dan mampu menyimpulkan rahasia surga, dia pasti sudah menjadi seorang immortal sejak lama. Wajah Tuan Hu penuh dengan rasa jijik. Setelah mendengar itu, Chen Ping merasa bahwa apa yang dikatakan Hu Mazi masuk akal. Terkadang, bahkan Chen Ping pun harus mengakui bahwa Hu Mazi cukup terampil. "Guru Hu, apa itu ramalan rahasia surgawi? Bagaimana Anda tahu di mana letak reruntuhan makam? Dan bagaimana Anda merasakan aura dari bahan-bahan langka dan berharga ini sebelum mereka tercipta?" Chen Ping sangat penasaran ingin mengetahui bagaimana hal ini dilakukan. "Apa, kamu ingin belajar?" Hu Mazi menatap Chen Ping dan bertanya dengan ekspresi angkuh. "Jika kau ingin belajar, seperti kata pepatah, di antara 3 orang yang berjalan bersama, pasti ada satu yang bisa mengajariku. Kau ajari aku seni ramalan, dan aku akan mengajarimu seni jimat." Chen Ping takut Hu Mazi tidak akan mengajarinya, jadi dia mengungkapkan teknik jimat itu. "Izinkan saya bertanya sesuatu. Jika seseorang berada di dekat Anda saat ini, bersiap untuk membunuh Anda, dapatkah Anda merasakannya?" Hu Mazi bertanya kepada Chen Ping. "Tentu saja bisa. Kamu bisa merasakan bahayanya seketika." Chen Ping mengangguk dan berkata, "Jadi, bagaimana Anda merasakannya?" Saya akan terus bertanya, lanjut Hu Mazi. Hal ini membuat Chen Ping bingung. Dia sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Hanya saja, setelah sekian lama ketika aku bertemu dengan aura berbahaya, tubuhku akan bereaksi secara naluriah. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan itu dengan tepat." "Aku beritahu kamu, itu karena seseorang ingin membunuhmu. Secara alami, tubuh mereka akan memancarkan aura pembunuh ke arahmu. Aura pembunuh ini akan membuatmu merasakan bahaya, dan tubuhmu akan bereaksi. Jika orang biasa berjalan melewati Anda, atau orang biasa berada di sebelah Anda, dan mereka tidak memiliki permusuhan terhadap Anda, perasaan bahaya ini tidak akan ada. Niat membunuh semacam ini tidak dapat disembunyikan dengan usaha yang disengaja. Selama Anda memiliki pikiran untuk membunuh orang lain, tubuh Anda akan memancarkan niat membunuh. Bahkan jika Anda dapat menyembunyikannya, seorang ahli dapat merasakannya secara instan."
Yang disebut jalan surgawi sebenarnya sama dengan berbagai energi yang terpancar dari seseorang. Jalan surgawi adalah hukum langit dan bumi. Anda dapat membayangkan jalan surgawi sebagai seseorang dan merasakan berbagai energi yang terpancar dari orang tersebut. Apakah dia bahagia, sedih, atau ingin membunuh? Kamu bisa mengetahuinya. Hal yang sama berlaku untuk jalan surga. Kamu perlu memahami keberadaan jalan surga. Ketika kamu benar-benar memahami jalan surga, tidak ada perbedaan halus yang akan luput dari pandanganmu. Kamu akan mengetahui kematian seekor semut bahkan di sudut dunia manapun. Pada saat itu, kamu akan menjadi penguasa dunia. Ketika tanaman obat yang telah ada selama 10.000 tahun lahir, tidak perlu memahami dao langit. Anda hanya perlu merasakan fenomena luar biasa di langit dan bumi untuk mengetahui bahwa itu hampir pasti. Humazi dengan saksama mengikuti penjelasan Chen Ping, tetapi dia tidak tahu apakah Chen Ping bisa memahaminya. Bahkan, Humazi sendiri pun sebenarnya tidak sepenuhnya memahami apa itu jalan surga. Bab 1887 memahami Dao Surgawi. Chen Ping sedikit memejamkan matanya dan fokus merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia dengan cepat mendeteksi aura Humazi, Zhou Jie, dan Wan Hong. Namun selain aura-aura tersebut, Chen Ping tampaknya tidak dapat merasakan apapun sama sekali. Chen Ping berusaha sekuat tenaga untuk mengusir aura dari orang lain, dan dengan lembut mengusap tanah dengan satu tangan untuk merasakan esensinya, bunga-bunga dan rumput, serta pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Lambat laun, Chen Ping seolah memasuki dunia yang sangat aneh. Dalam pikirannya, bunga dan tumbuhan, bahkan seluruh bumi, tampak hidup dan menjadi makhluk hidup. Chen Ping bahkan bisa merasakan dengan jelas semut yang merayap di tanah. Mereka sepertinya juga merasakan kehadiran Chen Ping, masing-masing memancarkan aura yang berbeda. Baik itu bunga dan tanaman atau pohon-pohon yang menjulang tinggi, semuanya tampak memiliki cerita tersendiri untuk diceritakan. Chen Ping dengan lembut menekan tangannya ke tanah, dan seketika serangkaian sensasi halus namun sangat nyata terpancar dari bumi. Pada saat ini, Chen Ping dapat dengan jelas merasakan aura yang mengamuk dan menakutkan meledak dari tanah tidak jauh di depannya. Ini seharusnya tempat di mana ramuan kuno itu akan lahir. Namun, jangkauan persepsi Chen Ping saat ini sangat terbatas di luar 100 meter. Semuanya berubah menjadi kekacauan, dan dia tidak dapat merasakan apapun sama sekali. Mungkinkah ini yang dikenal sebagai jalan surga? Chen Ping bergumam sendiri, jalan surgawi apa? Jangan bilang kau sudah memahami jalan surgawi. Humazi menatap Chen Ping dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Humazi sendiri tidak mengerti apa itu jalan surga, tetapi dia dengan santai mengikuti penjelasan Chen Ping. Jika Chen Ping bisa memahami jalan surga, bukankah itu terlalu tidak wajar? Tidak, aku hanya sangat penasaran. Chen Ping tersenyum tipis karena dia sendiri hanya samar-samar menyadarinya dan tidak tahu apakah perasaan yang baru saja dialaminya merupakan pemahaman tentang Dao Surgawi. Pada saat itu, Wan Hong telah menyiapkan formasi. Batu-batu hitam di tanah semuanya tersembunyi di dalam rerumputan, dan tidak dapat ditemukan sama sekali jika Anda tidak melihat dengan teliti. Dengan susunan sihir ini, bahkan jika tumbuhan obat lahir, mereka tidak akan bisa menemukannya. Tumbuhan itu akan menjadi milikku. Bibir Wan Hong sedikit melengkung, lalu dia melirik ke sekeliling dan segera pergi. Tepat ketika Wan Hong hendak pergi, Humazi ingin segera keluar. Karena bagaimanapun juga, musuh pasti akan marah ketika bertemu. Namun, Chen Ping menghentikannya dan berkata, Tuan Hu, kita bahkan belum mendapatkan ramuannya. Jika Anda bertindak gegabah sekarang, banyak orang pasti akan mengetahuinya.
Anda bisa membalas dendam setelah mendapatkan ramuannya. Lagi pula, orang ini pasti akan datang saat ramuannya dirilis. Mendengar itu, Humazi menatap tajam punggung Wan Hong, matanya berkilat penuh niat membunuh. Kebencian karena membunuh ayah sendiri dan dendam karena mencuri istri sendiri adalah hal yang tidak dapat didamaikan. Meskipun hanya pacar Humazi yang ditipu oleh Wan Hong, itu tetap merupakan aib yang tidak akan pernah bisa ia hapus seumur hidupnya. Melihat penampilan Humazi, Chen Ping tak kuasa memikirkan dirinya sendiri. Seandainya dia tidak mempelajari seni kultivasi dari Lao Longtou, dia masih hidup dengan rasa malu yang tak berkesudahan di pundaknya. Wan Hong pergi, dan tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya hendak menampakkan diri, tanah tiba-tiba sedikit bergetar, diikuti oleh suara langkah kaki. Dilihat dari suaranya, sepertinya banyak orang yang menuju ke arah sini. Chen Ping dan anak buahnya segera bersembunyi lagi, dan tak lama kemudian ratusan orang menyerbu ke arah mereka. Pemimpinnya adalah Zeng Angwo, dan ratusan orang itu semuanya adalah bawahannya. Kepung area ini, jangan biarkan siapapun mendekati sini. Zeng Angwo meneriakkan perintah itu. Baik, Pak. Tak lama kemudian, ratusan orang mengepung area tersebut hingga bermil-mil jauhnya, dengan seseorang berdiri di setiap interval tertentu. Bab 1888. Aku di sini untuk buang air besar. Ayah, kenapa ayah begitu heboh? Apa sesuatu akan terjadi di sini? Zeng Kai bertanya dengan bingung. Di sini, tanaman obat kuno akan muncul. Zeng Angwo berkata dengan sedikit bersemangat. Ramuan berusia 1000 tahun. Zeng Kai langsung terkejut. Apakah ramuan ini ada di sini? Jika ramalan Guru Wan benar, maka tempat itu ada di sini. Aku perlu menutup tempat ini untuk mencegah orang lain sampai ke sana terlebih dahulu. Kata Zeng Angwo, ini adalah kesempatan luar biasa bagi keluarga Zeng kita, tanaman obat berusia 10.000 tahun, keluarga Zeng kita akan menjadi kaya. Zeng Kai juga dipenuhi kegembiraan saat itu. Tidak jauh dari situ, Chen Ping memandang ayah dan anak keluarga Zeng dan sepertinya mengerti mengapa Zeng Angwo terus bertanya kepadanya mengapa ia datang ke Nanhu. Sepertinya dia sudah tahu sejak awal bahwa ramuan berusia 1000 tahun akan segera lahir, jadi dia takut aku ada di sana untuk mencurinya. Kalian semua tetap di sini dan awasi dengan saksama. Lusa adalah hari di mana ramuan berusia 10.000 tahun itu akan lahir. Selama kita bisa mendapatkan ramuan berusia 10.000 tahun itu, kalian semua akan mencapai puncak kejayaan. Zeng Angwo berpidato di hadapan beberapa pejabat tinggi. Jangan khawatir, Tuan, tidak akan ada seekor burung pun yang terbang masuk. Seorang pejabat senior memberikan jaminan. Zeng Angwo mengangguk, lalu memanggil Zeng Kai untuk bersiap berangkat. Lagi pula, ramuan obat baru akan tersedia lusa, jadi tidak perlu mereka menunggu di sini. Tepat ketika Zeng Angwo hendak pergi bersama Zeng Kai, dia tiba-tiba berhenti dan menatap tajam ke arah tempat Chen Ping dan yang lainnya bersembunyi. Kita telah ditemukan. Melihat Zeng Angwo menatap ke arah mereka, Humazi angkat bicara. Chen Ping memberi isyarat kepada Humazi untuk diam, menandakan agar dia tidak berbicara. Keluarlah, bersembunyi seperti ini tidak pantas. Zeng Angwo menghitung ke arah tempat Chen Ping dan yang lainnya berada. Humazi melirik Chen Ping dan melihat Chen Ping masih tidak bergerak, dia pun ikut tidak bergerak. Melihat tidak ada yang keluar, Zeng Angwo sedikit mengerutkan kening. Jika kalian tidak segera keluar, aku mungkin akan bertindak. Begitu Zeng Angwo selesai berbicara, beberapa anggota berpangkat tinggi dari keluarga Zeng langsung menghunus senjata mereka.
Melihat tidak ada pergerakan sama sekali, tangan kanan Zeng Angwo mulai berkilauan dengan cahaya redup, lalu dia mengayunkan telapak tangannya, dan semburan energi yang terlihat melesat keluar dengan cepat. Ledakan, terdengar ledakan keras, dan debu beterbangan kemana-mana. Tidak jauh dari Chen Ping dan yang lainnya, dua sosok melompat. Hu Mazi terkejut ketika melihat sosok itu tiba-tiba muncul dari samping. Dia tidak menyadari bahwa ada orang lain yang bersembunyi tidak jauh dari situ. Ketika keduanya berhenti, Chen Ping terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang tiba-tiba muncul adalah Zhu Hao dari keluarga Zhu di barat daya. Chen Ping hanya pernah melihat Zhu Hao sekali sejak pembukaan Longmen, dan tidak pernah melihatnya lagi. Saat ini, Zhu Hao ditemani oleh seorang pria tua yang berusia lebih dari 50 tahun. Melihat orang itu keluar, Zeng Angwo sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Bintang yang sedang naik daun di seluruh wilayah barat daya, tuan muda dari keluarga Zhu yang terhormat, mengapa dia juga melakukan sesuatu yang licik?" Tuan Zeng, apa yang saya lakukan secara diam-diam? Apakah saya sangat ingin buang air? Apakah saya bahkan tidak boleh pergi ke hutan untuk buang air? Meskipun kau adalah penguasa seluruh Salt Lake City, kau tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan orang lain saat mereka perlu buang air besar, kan? Zhu Hao berkata dengan ekspresi bercanda. Mendengar Zhu Hao mengatakan hal seperti itu, Chen Ping tak kuasa menahan tawa. Anda. Setelah ditegur oleh Zhu Hao, Zeng Angwo terdiam sejenak dan tidak tahu harus berkata apa sebagai balasan. Zhu Hao, berhentilah berpura-pura. Keluarga Zumu tinggal ratusan mil jauhnya. Apa yang kau lakukan di sini buang air besar? Aku yakin kau hanya mencari ramuan obat kuno. Zeng Kai berkata dengan marah. Mereka semua anak muda, bahkan anak-anak orang kaya. Meskipun kekuatan Zeng Kai tidak sebaik Zhu Hao, ini adalah wilayah Nanhu, jadi Zeng Kai tidak takut. Ketika Zeng Angwo mendengar putranya menyebutkan ramuan berusia 10.000 tahun, dia sangat marah hingga hampir mati. Bukankah orang ini idiot? Bab 1889 orang yang paling terpercaya, tanaman herbal berusia 10.000 tahun. Tanaman herbal berusia 10.000 tahun yang mana? Mungkinkah tanaman herbal berusia 10.000 tahun akan tumbuh di sini? Zhu Hao tampak bingung dan berkata, "Saya hanya datang ke sini untuk jalan-jalan. Saya ingin buang air kecil, jadi saya pergi ke toilet. Tapi begitu saya jongkok, Patriark Zeng menyerang saya dan mengusir saya. Aku tidak pernah menyangka kepala keluarga Zeng begitu mudah marah. Dia bahkan sampai menggunakan kekerasan kalau ada yang buang air besar di wilayahmu. Tuan muda Zhu, mari kita langsung saja. Apa tujuan Anda datang kemari? Katakan saja yang sebenarnya." Kata Zeng Angwo dengan wajah dingin. "Saya di sini untuk berwisata. Apakah itu tidak diperbolehkan? Jika tidak, maka kami akan pergi." Setelah Zhu Hao selesai berbicara, dia berkata kepada lelaki tua di sampingnya, "Ayo pergi." Kedua pria itu berbalik dan pergi, sementara Zeng Angwo memperhatikan mereka dengan marah tetapi tidak bergerak. Namun Zeng Kai dengan cepat melangkah maju, mencoba menghentikan Zhu Hao. Tapi Zeng Angwo menangkapnya. "Ayah, kenapa kau menarikku? Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Mereka jelas-jelas mengincar ramuan obat kuno itu." Zeng Kai berkata dengan cemas. Patah, Zeng Angwo maju dan menamparkan Zeng Kai di wajah. "Kapan kau akan dewasa? Kau benar-benar tidak berguna." Meskipun keluarga Zhu di wilayah barat daya sudah lama relatif tidak dikenal, mereka baru-baru ini menjadi cukup terkenal. Apakah mereka benar-benar semudah itu untuk diganggu? Meskipun kita menghentikan Zhu Hao, pasti tidak ada orang lain yang akan tahu tentang ini. Zeng Kai menutupi wajahnya, tampak kesal, dan berkata,
Lalu kenapa? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menghadapi apapun yang datang menghampiri kita. Siapapun yang datang. Ini Nanhu, wilayah keluarga Zeng. Kita tidak boleh membiarkan siapapun mengambil ramuan kuno itu. Zeng Angwo menyipitkan matanya, hawa dingin terpancar darinya. Setelah Zeng Angwo dan putranya pergi, Chen Ping dan yang lainnya juga pergi. Karena lokasi sudah dipastikan, tidak ada gunanya untuk tetap tinggal di sana. Selain itu, dengan begitu banyak orang dari keluarga Zeng yang menjaga daerah tersebut, Chen Ping dan yang lainnya tidak mungkin bisa mendekat. Sekembalinya ke kota Nanhu, Chen Ping dan rombongannya menemukan hotel untuk menginap. Tampaknya kemunculan tanaman herbal kuno ini bukan lagi rahasia. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Semakin banyak orang yang mengetahui hal ini, semakin sulit bagi Chen Ping untuk mendapatkan ramuan kuno tersebut. Dihadapkan dengan sumber daya yang begitu menggiurkan, semua orang akan berjuang mati-matian. Kemunculan ramuan kuno ini pasti akan disertai dengan fenomena langit yang luar biasa. Mustahil untuk merahasiakannya dari orang-orang. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah berapa banyak sekte dan keluarga yang mengetahui tentang hal ini. Ekspresi Humazi juga cukup serius saat itu. Munculnya sumber daya kelas atas seperti itu pasti akan menyebabkan pertumpahan darah dan konflik tak terhindarkan. Mari kita berjalan-jalan di jalanan. Jika ramuan kuno ini menarik banyak sekte dan keluarga, kita pasti akan bisa merasakan perubahan di jalanan. Chen Ping menelepon Humazi dan mereka bersiap untuk berjalan-jalan menyusuri jalan untuk melihat apa yang bisa mereka temukan. Saat itu, Zhou Jie mendekat dan berkata, "Tuan Chen, wakil ketua kami perlu berbicara dengan saya. Saya harus kembali." "Baik, Nona Zhou, hati-hati dalam perjalanan Anda." Chen Ping mengangguk. Setelah beberapa hari berinteraksi, Chen Ping memiliki kesan yang baik terhadap Zhou Jie. Di antara semua orang di sekte roh iblis, Zhou Jie adalah orang yang paling bisa dipercaya oleh Chen Ping. Meskipun Song Qingping bersikap sopan dan ramah kepadanya, Chen Ping selalu merasa bahwa Song Qingping adalah orang yang patuh. Dan pemimpin sekte roh iblis, aku belum melihatnya sejak terakhir kali kita bertemu dan bertukar beberapa kata. Melihat sosok Zhou Jie yang menjauh, Humazi berkata tanpa daya, "Gadis kecil itu terlalu naif. Cepat atau lambat, dia akan tertipu dan tidur dengan pria bernama Song Qingping itu. Sungguh wanita yang baik, sayang sekali." Humazi menghela nafas, hampir ngiler, melihat ekspresi Humazi. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, dia sudah tidur." Mendengar itu, Humazi tampak seperti disambar petir, menatap Chen Ping dengan tak percaya dan bertanya, "Apa, kau sudah tertidur sejak lama? Benarkah?" Bab 1890 melakukan kebaikan. "Kenapa aku harus berbohong padamu?" kata Chen Ping. "Oh, sayang sekali. Sayang sekali." Humazi terus menepuk pahanya sambil berseru, "Sayang sekali." Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ini semua soal persetujuan bersama, dan tidak ada paksaan. Apa yang disesalkan? Kamu tidak kekurangan wanita. Chen Ping menarik Humazi keluar dari hotel. Saat keduanya berjalan menyusuri jalan, Chen Ping secara terang-terangan menyebarkan indera ilahinya dan langsung merasakan bahwa ada cukup banyak ahli di sekitar mereka. Namun, orang-orang ini tidak memiliki permusuhan terhadap Chen Ping. Sebaliknya, mereka menjalankan urusan mereka sendiri dalam kelompok-kelompok kecil. Chen Ping sedikit mengerutkan kening dan berjalan perlahan menyusuri jalan. Saat ini, di aula utama keluarga Zeng, Zeng Angwo duduk di kursi utama dengan ekspresi yang sangat muram. Di bawahnya duduk banyak anggota keluarga Zeng yang berpangkat tinggi. Patriark,
Banyak orang asing tiba-tiba datang ke kota Nanhu hari ini, dan mereka semua ahli, setidaknya di tingkat markis bela diri, dan ada cukup banyak markis bela diri agung di antara mereka. Seorang eksekutif senior mengatakan kepada Zheng Angwo, "Apakah kau tahu dari mana orang-orang ini berasal?" tanya Zheng Angwo. "Saya tidak tahu. Beberapa dari mereka berasal dari sekte dan keluarga besar di daerah sekitarnya, dan identitas yang lain tidak diketahui." Para petinggi pun menjawab, ramuan obat berusia 1000 tahun, sumber daya kelas atas seperti itu, sepertinya tidak mungkin untuk merahasiakannya. Zheng Angwo menghela napas, ekspresinya tampak jauh lebih tua. "Ayah, Nanhu adalah wilayah keluarga Zheng kita, dengan 7 markis bela diri agung dan lebih dari selusin markis bela diri di keluarga Zheng kita. Mengapa kita harus takut pada orang-orang itu? Lalu kenapa kalau mereka berasal dari keluarga besar di Kyoto? Di sini, yang terpenting adalah kekuatan." Zheng Kai berkata dengan penuh percaya diri, "Patriark, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dengan kekuatan keluarga Zheng kita, keluarga-keluarga yang datang dari jauh belum tentu sebanding dengan kita." Seorang eksekutif senior mencoba membujuk Zheng Angwo. "Jika hanya keluarga Zhu dari barat daya saja, aku tidak akan takut. Tapi sekarang, berapa banyak sekte dan keluarga yang telah datang ke seluruh kota Danau Selatan? Berapa banyak ahli markis bela diri agung yang telah datang? Siapa yang bisa memastikan? Jika orang-orang ini bersatu melawan keluarga Zheng kita, apakah kita masih punya peluang untuk menang? Sekalipun kita menang dan mendapatkan ramuan kuno itu, kita akan sangat lemah. Lalu, apa yang akan kita andalkan untuk melindunginya?" Dulu, tanaman obat kuno tidak akan dianggap sebagai sumber daya. Tanaman itu akan menjadi bom waktu bagi keluarga Zheng, dan semua orang akan mengawasi untuk menargetkan kita. Zheng Angwo tahu bahwa begitu berita tentang ramuan berusia 10.000 tahun itu tersebar, bahkan jika keluarganya, Zheng, mendapatkannya, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik setelahnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya akan berdiri diam dan menyaksikan sekte dan keluarga lain mengambilnya? Zheng Kai bertanya dengan bingung. "Tentu saja tidak. Karena keluarga Zheng kita tidak bisa mendapatkannya, sebaiknya kita membantu mereka." Zheng Angwo sedikit menyipitkan matanya, lalu berkata kepada Zheng Kai, "Pergi dan cari cara untuk mengundang Chen Ping ke sini. Ingat, sikapmu harus baik. Jika kau membuat Chen Ping marah, aku akan mematahkan kakimu." "Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Apakah ayah bermaksud memberikan ramuan kuno itu kepada Chen Ping?" Zheng Kai berkata, wajahnya tampak sangat terkejut. "Apa salahnya memberikannya padanya jika kita tidak bisa mendapatkannya? Lagi pula, kita bahkan belum mendapatkan ramuan kuno ini, jadi bagaimana kita bisa membicarakan tentang memberikannya begitu saja? Selama Chen Ping mampu mendapatkannya, maka kita hanya membantunya dan mengambil hatinya. Kenapa tidak?" Zheng Angwo menjelaskan, "Ayah." Tapi, Zheng Kai ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zheng Angwo menatapnya tajam dan berkata, "Diam, kapan kau akan menggunakan otakmu, dasar bajingan rabun?" Zheng Kai dimarahi dan tidak berani berkata apa-apa. Ia hanya bisa berbalik dan pergi mencari Chen Ping. Zheng Angwo kemudian menatap para pejabat tinggi dan berkata, "Kirim semua orang untuk menyelidiki secara menyeluruh informasi tentang orang asing yang telah memasuki kota Nanhu, dan cari tahu berapa banyak orang yang datang untuk merebut ramuan obat kuno ini." "Baik, Pak." Para eksekutif senior menerima perintah mereka dan pergi. Bersambung.